Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Sebelum ke materi ya, hari ini kita biasakan baca doa dulu ya, dipimpin oleh KM. Silakan dipimpin oleh KM dulu ya. Siapa? Duduk siap. Sebelum belajar, baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk sekolah hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya? Oke. Kalau udah masuk semua, berarti kita langsung ke pemeriksaan. Baju dulu. Semuanya berdiri. Siapa kasih, Pak? Coba dilihat baju kalian semua udah rapi. Bajunya, celananya, roknya atau kerudungnya, biar nanti pas saatnya belajar kalian bisa enak ya kalau udah rapi semua. Dan jangan lupa dilihat bawahnya ada sampah. Kalau ada tolong dibersihkan dulu ya, biar nanti pas saat belajar kita nyaman ya. Udah semuanya? Ya, oke. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih, Pak. Bapak akan menjelaskan ya materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang ketiga hari ini. Materi hari ini adalah capaiannya ya, itu peserta didik mampu melakukan pengelamatan jaringan ya. Terus adapun tujuannya adalah yang pertama menjelaskan konsep pengelamatan IP, yang kedua mengklasifikasikan pengelamatan IP, yang ketiga menentukan cara pengelamatan IP. Adapun konsep ya, konsep materi pembelajaran. Di sini ada instruktur IP address, di mana IP address itu dibagi tiga ya. Yang pertama network ID, yang kedua host ID, yang ketiga subnet NAS ya. Apa yang disebut dengan network ID ya? Itu menunjukkan ID di mana alamat jaringan itu berada. Kalau host ID adalah menunjukkan di mana host itu berada. Yang ketiga subnet NAS itu digunakan untuk membedakan network ID dan host ID. Nah, ini apresiasi materi sebelumnya ya adalah topologi dan arsitektur jaringan. Di mana waktu kemarin Bapak udah jelaskan ya, apa itu arti topologi, apa itu arsitektur jaringan. Oke, tadi udah diterangkan tentang topologi dan arsitektur jaringan ya pada pertemuan yang sebelumnya. Ada pertanyaan pemetik ya, apa itu pengelamatan jaringan atau IP address? Siap, saya Pak. Ya silakan berdiri. IP address merupakan sebuah alamat yang digunakan oleh komputer untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini ada motivasi ya, itu adalah IC backing ya. Coba salah satu di antara kalian bisa memimpin di sini di depan. Siapa? Berdiri. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Oke teman-teman, agar lebih semangat, kita mulai dengan ice breaking dulu. Dengan yel-yel. Ikuti ya Bapak dari saya. 1, 2, 3. Mana di mana TKJ yang hebat, TKJ yang hebat ada di Tirtamulya. Mana di mana TKJ kreatif, TKJ kreatif ada di Tirtamulya. SMK 1 Tirtamulya siap. Sportif, inovatif, adaptif, produktif. Oke teman-teman, ditambah dengan tepuk semangat. Ikuti ya Bapak dari saya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, Pak. Mari kita lanjutkan materi yang akan dibahas
pertemuan kali ini ya. Coba kalian lihat ya video yang akan ditayangkan di layar ini ya. Silakan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan guru kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dimanapun Anda berada. Semangat dan bergembiralah dalam belajar, karena belajar adalah kunci sukses di masa depan. Pada kesempatan ini, saya Agung Widiraharja akan membahas tentang perancang pengalamatan jaringan. Perlu diketahui bersama bahwa merancang pengalamatan jaringan sangat penting dalam sebuah konfigurasi jaringan. Sebelum memulai praktikum, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan, antara lain menyiapkan alat dan bahan yang meliputi 2 unit laptop dan 1 kabel jaringan UTP. Setelah alat dan bahan siap, tidak kalah penting kita harus menyiapkan alat perlindungan diri atau APD, yaitu wearpad. Sebelum memulai praktikum, saya akan menjelaskan materi tentang merancang pengalamatan jaringan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan konsep pengalamatan IP. 2. Mengklasifikasikan pengalamatan IP. 3. Menentukan cara pengalamatan IP. Materi yang pertama, konsep IP address. IP address adalah sebuah alamat yang digunakan oleh komputer untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Materi yang selanjutnya tentang struktur IP address. Struktur IP address terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, network ID, yang kedua, host ID, dan yang selanjutnya adalah subnet mask. Network ID menunjukkan ID di mana alamat jaringan itu berada. Dalam satu jaringan, network ID-nya harus sama. Host ID digunakan untuk menentukan ID di mana host itu berada. Subnet mask digunakan untuk membedakan antara network ID dan host ID. Yang selanjutnya adalah jenis IP address. Jenis IP address terdiri dari 3, yaitu yang pertama network address, yang kedua host address, dan yang ketiga adalah broadcast address. Host address adalah IP yang valid yang bisa digunakan untuk membuat sebuah alamat pada sebuah perangkat jaringan. Network address merupakan sebuah IP yang digunakan untuk menunjukkan identitas jaringan. Broadcast address merupakan alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan atau membroadcast data ke seluruh jaringan. Materi yang selanjutnya adalah cara pengalamatan IP. Kita akan memberikan alamat IP pada semua port jaringan yang ada pada semua perangkat jaringan. Ketentuan untuk pengalamatan IP adalah dalam satu jaringan harus menggunakan alamat jaringan yang sama. Topologi dan pengalamatan IP yang akan digunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut. Laptop 1 menggunakan IP address 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Laptop 2 menggunakan IP address 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan IP address dan topologi di atas. Pak ini, Ya. Bapak kan ada nanya gimana sih stopnya ini. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum merancang pengalamatan jaringan. Oh, Rikin jawab. Pada praktikum kali ini kita menggunakan 2 unit laptop, di mana di setiap laptop sudah terinstall sistem operasi Windows. Kemudian kita menggunakan
Oh, iya. satu buah Tayangannya kabel menarik, UTV kayak teman-teman dengan motivasi jenis buat- pengkabelan crossover. Setelah saya menonton, Langkah pertama, kita nyalakan laptop. saya semakin tahu apa itu IP address dan bagaimana. Kemudian pasang kabel jaringan pada port LAN laptop pertama. Ya, sama siap. Siap. Terus loh, Dan ujung satunya Salah. kita pasang pada port LAN Gimana? kedua. handphone. Selanjutnya, Handphone- kita handphone pastikan mana? semua kabel jaringan sudah terpasang dengan benar dengan cara buka kontrol panel, klik view network and status task, klik change adapter setting, cek konfigurasi hardware. Pastikan ikon TCP/IP tidak bertanda silang. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address pada laptop pertama dengan cara buka kontrol panel, klik view network and status task, klik change adapter setting, klik kanan Ethernet, klik properties, klik Internet Protocol version 4, klik properties, klik use the following IP address, isikan IP address 192.168.1.1. Isikan subnet mask 255.255.255.0. Klik OK, kemudian klik close. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address pada laptop kedua dengan cara buka kontrol panel, klik view network and status task, klik change adapter setting, klik kanan Ethernet, klik properties, klik Internet Protocol version 4, klik properties, klik use the following IP address, isikan IP address 192.168.1.2. biar Isikan subnet mask 255.255.255.0. Klik OK, kemudian klik close. Setelah IP address sudah kita konfigurasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Apakah pada laptop pertama IP address sudah terkonfigurasi dengan benar dengan cara buka command prompt, ketik ipconfig, tekan enter. Jika IP address sudah terpasang, maka konfigurasi berhasil. Selanjutnya, lakukan cara yang sama pada laptop yang kedua. Buka command prompt, ketik ipconfig, tekan enter. Jika IP address sudah terpasang, maka konfigurasi berhasil. Selanjutnya, kita lakukan pengujian koneksi laptop pertama dengan cara buka command prompt, ketik ping 192.168.1.2,
Jika tertulis reply from, artinya laptop pertama sudah terkoneksi dengan laptop kedua. Kemudian dengan cara yang sama, kita lakukan pengujian koneksi laptop kedua dengan cara buka command prompt, ketik ping 192.168.1.1, tekan enter. Jika tertulis reply from, artinya laptop kedua sudah terkoneksi dengan laptop pertama. Setelah selesai konfigurasi dan pengujian, kita matikan laptopnya. Lepas kabel jaringan, kemudian rapikan perangkat jaringan. Pemirsa, selesai sudah rangkaian video pembelajaran merancang pengalamatan jaringan. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi para peserta didik dan kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Oke, anak-anak, tadi kalian udah menyimak atau melihat ya penayangan video tentang rancangan pengelamatan jaringan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang tadi Bapak tayangkan? Siapa? Siapa izin menjawab? Silakan berdiri. Dari video yang ditayangkan tadi, saya dapat menyimpulkan dan saya dapat memahami lebih jauh apa itu IP address dan cara merancangnya. Oke, siap. Tepuk tangan semua. Oke ya, sekarang persiapan untuk melaksanakan project ya. Kalian siap-siap ya untuk mengerjakan project. Silakan kalian bikin kelompok masing-masing ya. Ayo berdiri. Siapa? Ya. Masing persiapkan alat dan bahannya ya. Ini alatnya satu ya, ini kabelnya untuk apa? Tolong dibagikan ya ini. Kan nanti Bapak akan kasihin ya alat-alat untuk menggunakan project ini. Udah semuanya, udah siap, udah 6 orang udah siap, udah semuanya. Ini ada kabel untuk nanti praktek menyambungkan atau mengkonfigurasi satu komputer ke komputer lain. Ini bagi satu-satu ya, tolong dibagikan ya ini. Kedua, ini ada LKPD-nya ya, setiap kelompok ada satu ya. LKPD ini nanti diisi semua ya, nama siswanya semua ada di sini ya, sama yang materi-materi ada di sini. Sebelum melakukan ke project ya, kita sepakati dulu ya untuk jadwal atau waktunya yang akan kalian gunakan dalam project ini. Kira-kira mau berapa menit atau berapa jam? 1 jam. 1 jam aja, sepakat semua ya. Oke, berarti dari sekarang kalian harus fokus mengerjakan project dari pertama bikin ke buat presentasi kerja kelompoknya ya. Persilakan. Oke, silakan. Coba mau yang praktek dulu silakan mengkonfigurasikan supaya bisa nyambung antara desktop ini sama desktop ini, gimana caranya? Silakan ya. Nanti setelah itu baru bikin untuk presentasinya ya. Nanti hasil dari sini yang tadi ditayangkan di video ya harus sama, harus bisa di langkah-langkahnya yang tadi kalian lihat atau pahami di video tadi ya. Silakan. Pakai IP berapa ini? IP address? 2.168.1.1 ya. Oke. Berarti yang itu kesini, yang itu coba ke sini ya.
Coba yang ini bisa menyambung konfigurasi ke situ biar nanti nyambung. Coba caranya sesuai dengan tadi ya, yang arahan dari video tadi. Coba dimulai. Pingnya berapa? IP-nya berapa? 192 ya, titik 168 titik 1 ya. Coba. Oke, udah semua ya. Ini juga udah, Pak. Udah. Pingnya berapa itunya? IP-nya IP address-nya berapa? 192.168.1.1. Nyambung ke mana? Ke situ ya? Ya, kelompok 4. 4 ya. Coba. Ping ya, Pak? Ya, ping, silakan. Oke. Udah, Pak. Ini pakai kabel apa tadi nyambungnya? Cross. Cross ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Coba udah bisa? Udah. Oke. Ini kelompok 6 ya. Bisa? Oke. Oke ya. Lanjutkan ke yang untuk persiapan PowerPoint-nya ya. Untuk presentasi silakan dilanjut ya. PowerPoint-nya kirim ke WA grup ya, biar Bapak nanti dilihat di sini ya. Oke, udah masuk nih kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan untuk presentasi ya. Silakan. Kelompok 2 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Asep Munawar Eskom dan juga yang saya hormati rekan-rekan kelas 11 TJKT 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai praktek merancang pengelamatan jaringan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Ismi Azkia bersama rekan saya. Dengan saya Mirna. Dengan saya Naila. Dengan saya Muhammad Irwan. Saya Rizky Guntara. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan kali ini. Teman-teman semua mohon diperhatikan ya. Ke situ ya. Materi kali ini yaitu tentang merancang pengelamatan jaringan. Merancang pengelamatan jaringan sangat penting bagi sebuah konfigurasi jaringan. Untuk persiapan praktikum tentunya ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu menyiapkan alat dan bahan, 2 unit desktop, dan 1 kabel jaringan UTP. Setelah alat-alat dan bahan siap, tidaklah penting kita harus menyiapkan alat perlindungan diri APD, yaitu WERPAK. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan konsep pengelamatan IP, yang kedua mengklasifikasikan pengelamatan IP, dan yang ketiga menentukan cara penyelamatan IP. Konsep IP address. IP address merupakan sebuah alamat yang digunakan oleh komputer untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Struktur IP address. Struktur IP address ada 3. Yang pertama network ID, yang kedua host ID, dan yang ketiga subnet mask. Network ID menunjukkan ID di mana alamat jaringan itu berada. Karakteristiknya, dalam satu jaringan nilai network ID harus sama. Yang kedua host ID menunjukkan di mana host itu berada. Karakteristiknya, dalam satu jaringan nilai host ID harus beda. Jenis IP address. Yang pertama yaitu host IP address, yang kedua network address, yang ketiga broadcast address. Host address adalah IP address valid. Host address bisa dikonfigurasikan untuk membuat alamat pada sebuah perangkat jaringan. Network address merupakan IP yang digunakan untuk menunjukkan identitas jaringan. Network address tidak dapat dikonfigurasikan pada komputer invalid IP address. Broadcast address merupakan alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan atau membroadcast data ke seluruh jaringan. Broadcast address tidak dapat dikonfigurasikan pada komputer invalid IP address. Cara pengelamatan IP address. Memberikan alamat IP address pada port jaringan yang
ada pada perangkat jaringan. Ketentuan untuk pengelamatan IP address adalah salah satu jaringan harus menggunakan alamat jaringan yang sama. Topologi yang harus digunakan. Desktop 1 menggunakan IP address 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Desktop kedua menggunakan IP address 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan dikonfigurasikan perangkat jaringan menggunakan IP address dan topologi. Pada praktikum ini, kita menggunakan 2 unit desktop. Di setiap desktop sudah terinstall sistem operasi Windows, kemudian menggunakan 1 buah kabel UTP dengan jenis pengkabelan crossover. Langkah pertama, nyalakan desktop, kemudian pasang kabel jaringan pada port LAN desktop pertama, dan ujung satunya kita pasang pada port LAN kedua. Selanjutnya kita pastikan sama kabel jaringan sudah terpasang dengan benar dengan cara: 1. Buka kontrol panel, lalu klik View Network and Status Text, lalu klik Change Adapter Setting, lalu cek konfigurasi hardware, pastikan ikon TCP/IP tidak bertanda silang. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address pada desktop pertama, yaitu klik kontrol panel, lalu klik Status Network and Status Text, 3. Klik Change Adapter Setting, 4. Klik kanan Ethernet lalu klik Properties, 5. Lalu klik Ethernet Protocol version 4 TCP IP P4. Lalu klik Use the following IP address. Isikan IP address 192.168.1.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu klik OK, kemudian klik Close. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada desktop kedua dengan cara yang sama, yaitu buka kontrol panel, lalu klik Status Network and Status Text, 3. Klik Change Adapter Setting, 4. Klik kanan Ethernet lalu klik Properties, 5. Klik lalu klik Ethernet Protocol version 4 TCP/4, lalu klik Use the following IP address, lalu isikan IP address dengan 192.168.1.2. Isikan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kemudian klik OK, lalu close. Setelah IP address sudah kita konfigurasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah pada desktop pertama IP address sudah terkonfigurasi dengan benar. Cara pengujian. Kita buka command prompt, lalu ketik ping 192.168.1.2. Jika tertulis reply prompt, artinya desktop pertama sudah terkoneksi dengan desktop kedua. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan pengujian koneksi desktop kedua. Buka command prompt, lalu ketik ping 192.168.1.1. Tekan enter. Jika tertulis reply prompt, artinya laptop kedua sudah terkoneksi dengan desktop pertama. Setelah selesai konfigurasi dan pengujian, kita matikan desktop, lepas jaringan, kemudian rapihkan perangkat hardware jaringan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, tadi telah memaparkan hasil proyeknya dari kelompok 2. Bila mana ada yang bisa bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Saya Siti Rodia dari kelompok 4, izin bertanya. Jika menggunakan kabel straight, apakah kedua desktop akan terhubung? Saya akan menjawab. Tidak, karena kabel strike hanya bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti switch dan router jaringan. Dan untuk kabel cross sendiri itu hanya bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, seperti komputer dan komputer. Sekian. Apa dengan jawaban saya sudah puas? Terima kasih jawabannya ya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Saya Irma Nurmalasari dari kelompok 6 izin bertanya, apa tujuan dari pengalamatan IP? Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi antar muka host atau jaringan, memberikan lokasi pada host di jaringan. Apakah cukup? Ya, terima kasih.
ada yang bertanya lagi? Nah, pasti ya. Silakan ditutupnya ya. Presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswiku yang hebat-hebat ya, tadi semua udah melaksanakan presentasi semuanya ya. Bapak akan sedikit ya menilai hasil presentasi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi ya. Mudah-mudahan kalian tidak kecewa ya. Ada yang benar ya, ada yang salah juga ya. Jadi tolong nanti diperbaiki. Bapak kalau lihat secara keseluruhan udah bagus semua ya, dari PPT-nya juga udah oke ya. Setelah kalian selesai, minta umpan balik ya, gimana perasaan kalian setelah mempelajari atau mengikuti proyek yang tadi kalian lakukan, sama yang di umpan baliknya ditulis ya di situ. Nanti setelah itu nanti dikumpulkan ya semua sama Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya proyek ini kalian lebih paham ya, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan proyek pertemuan yang ketiga ini. Oke. Saya Ismi Azkia dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi yang dibahas pada hari ini. Kesimpulannya adalah IP address adalah sebuah alamat yang digunakan oleh komputer untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Adapun struktur IP address terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, network ID, yang kedua host ID, yang ketiga subnet mask. Jenis IP address sendiri yaitu host address, yang kedua network address, dan yang ketiga broadcast address. Dari presentasi tadi, saya menyimpulkan bahwa merancang pengalamatan jaringan dari komputer ke komputer harus menggunakan kabel crossover, dan IP pada kedua komputer harus sama. Terima kasih. Ya, kepas dulu semuanya. Oke, alhamdulillah ya hari ini ada perwakilan untuk menyimpulkan dari proyek tadi ya. Terakhir ya, memberikan protes ya kepada kalian. Protesnya Bapak udah kirim di WA kalian ya. Coba kalian buka, silakan dikerjakan dulu ya protesnya. Oke, udah dikirim ke Bapak jawabannya? Bapak akan merefleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung ya. Tadi udah dengar semuanya ya. Rekan kalian udah menyimpulkan bahwa pentingnya kita mempelajari IP address ya. Kalau kalian udah memahami ya semuanya di jaringan, mudah-mudahan Bapak doakan ya, kalian nanti jadi seorang IT yang handal ya. Bisa diterima kerja dimanapun ya. Yang pengamatan jaringan udah selesai ya. Materi selanjutnya adalah kebutuhan teknik pengamatan jaringan ya. Pertama kita kan diawali dengan doa ya. Diakhiri sekarang juga dengan doa lagi. Silakan dipimpin oleh HM, silakan. Oke, sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya. Selamat beristirahat di rumah ya. Selamat pulang.